Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Zakat dan Pajak dalam Perspektif Islam. Kelompok 9 yang beranggotakan Nia Fitriana, Ati Pamungkas, dan Muhammad Lutfi Al-Amin. Selamat menyaksikan pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim beriman yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syariat. Zakat sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat nafas atau zakat jiwa yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Zakat merupakan sumber bersosial kemasyarakatan yang memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir yang perlu dicukupi dan para duafa serta orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua yaitu pajak. Pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari negara. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari kontribusi wajib negara yang bersifat memaksa dan dipungut untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembayaran. Hubungan pajak dan zakat dalam perspektif Islam. Tujuan pajak dan tujuan zakat pada dasarnya memiliki kesamaan yang sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan. Begitupun pemanfaatan dana zakat yang dapat disalurkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan pengalokasian dari mustahik zakat seperti pembangunan bidang ekonomi, perhubungan dan pariwisata, peningkatan pengamalan agama, sektor pendidikan, generasi muda, dan kebudayaan. Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslim baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar atas sasaran-sasaran memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang disebut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak atau kharaj. Bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam, inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fitriana, NIM 63020210124. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari teman saya, yaitu yang berjudul Konsep Pajak dan Zakat dalam Islam. Afzalur Rahman pernah menyebutkan tentang perbedaan antara konsep zakat dan juga konsep pajak dalam Islam. Nah, dalam perbedaan konsep tersebut ada beberapa hal yang menjadi uraian pembedanya. Yang pertama ada sifat, yang kedua ada subjek, yang ketiga ada status kewajiban, yang keempat ada tarif, yang kelima ada penggunaan dana, dan yang keenam adalah penerima manfaat, dan yang terakhir tujuan perolehan. Kalau kita bahas terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu sifat. Jadi dalam konsep zakat, sifat itu kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah. Kalau dalam konsep pajak, sifat adalah kebijakan ekonomi untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Langsung yang kedua yaitu subjek. Konsep zakatnya diwajibkan pada seluruh umat Islam di suatu negara, sedangkan konsep pajaknya diwajibkan pada seluruh masyarakat tanpa melihat agama, kasta, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah status kewajiban. Konsep zakatnya kewajiban yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat
dielakkan itu kalau status kewajiban. Konsep zakat status kewajiban ya. Kalau untuk konsep pajaknya, status kewajiban yang dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi untuk status kewajiban ini bisa dilihat kalau konsep zakat itu wajib atau harus dibayar dalam keadaan apapun, tanpa tidak mengenal apapun, tanpa harus, pokoknya tidak boleh dielakkan, itu kalau konsep zakatnya. Tapi kalau konsep pajaknya itu yang berkewajiban untuk membayar itu dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Kemudian yang keempat ada tarif. Konsep zakatnya sumber dan besarnya ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh diubah oleh siapapun. Jadi tarif dalam zakat itu tidak boleh diubah oleh siapapun karena sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian kalau konsep pajaknya, tarif atau sumber dan besar pajak dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai keperluan pemerintah. Jadi kalau dalam konsep pajak, tarif itu yang menentukan pemerintah, bisa diubah sewaktu-waktu. Kemudian yang kelima ada penggunaan dana. Nah, dalam zakat, penggunaan dana itu butir-butir pengeluaran dan mustahik zakat dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Tak seorang pun mempunyai hak untuk mengubahnya. Hampir mirip seperti tarif tadi ya. Jadi kalau kalau tarif itu kan tadi bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, tapi kalau penggunaan dana ini butir-butir pengeluarannya dan mustahik zakat itu dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, sama-sama. Kemudian kalau menurut konsep pajak, dalam penggunaan dana ini, pembelanjaan pajak dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah. Hampir mirip seperti tarif juga ya, yang mengatur itu pemerintah kalau konsep pajak. Kemudian yang keenam adalah penerima manfaat. Untuk konsep zakatnya, penerima manfaat zakat itu diperoleh dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Penerima manfaatnya ya, kalau zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan ke orang miskin. Kalau konsep pajaknya, penerimaan manfaat pajak memberikan manfaat kepada orang kaya dan orang miskin dalam kondisi tertentu lebih menguntungkan orang kaya. Bisa dilihat juga zaman sekarang itu orang kaya atau kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi tidak signifikan itu karena yang bisa merasakan itu hanya orang-orang kaya yang berkuasa. Dan yang terakhir yaitu tujuan perolehan. Kalau zakat, tujuan perolehan zakat itu dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan serta mencegah penumpukan harta di tangan segelintir orang. Jadi kalau zakat itu benar-benar mengacu pada syariat. Semuanya dilakukan demi kebaikan dan mencegah penumpukan harta yang nantinya tidak akan tepat sasaran, seperti orang-orang zaman sekarang banyak sekali yang menggunakan zakat itu untuk kepentingan yang seharusnya tidak digunakannya. Kemudian kalau menurut konsep pajak, penggunaan dana ini itu dari tujuan perolehan ini, pajak dikenakan dengan tujuan utama untuk memperoleh pendapatan atau pemasukan. Jadi murni real tujuan perolehan dari pajak itu untuk memperoleh pendapatan atau pemasukan. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.